Oke, Samantha, Semi, terima kasih sudah datang. Woi, kaget gue. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam obrolan santai, saya akan ditemani oleh seorang princess yang menamakan dirinya adalah Princess Samantha. Si cantik yang paripurna, melebihi Mimi Peri. Saya membawakan acara pun udah nggak fokus. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung panggil aja Princess Samantha. Itu ya abang ya Allah. Oke, Samantha, Semi, terima kasih sudah datang. Woi, kaget gue. Gua kaget. Oh bisa? Itu kodam. Kodamnya. Oh kayak Lucinta Luna juga ya. Kayak Lucinta Luna juga ternyata. Ember. Yuk. Kenapa nih? Oke, Cin, nanti ya. Sabar. Sabria. Jadi kita perkenalkan dulu ya. Mungkin ini adalah Captain Semi Instagramnya, atau lebih dikenal Traveler Ngondek. Jadi Captain Semi ini tempo lalu atau beberapa bulan lalu ya, masih tahun ini ya, masih tahun ini yang sempat viral di media sosial dengan TikToknya yang joget. Oh, yang itu toketnya yang kebuka ya, yang toketnya kebuka. Bukan TikTok juga sih, Instagram banyaknya. Instagram. Yang paling banyak sih Instagram. Yang nge-tag. Jadi si Captain ini dia share video tentang pendakian dia ke gunung-gunung dan membuat ya dance seperti itulah, seperti layaknya para wanita huru-hara di luar Putri Indonesia. Ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu videonya seperti apa, nanti kita tayangkan setelah ini. Kita lihat dulu videonya. Captain Semi atau Princess Samantha? Cowok dikit. Lagi. Oke. Jadi kemarin itu sempet nyangka nggak sih kalau misalkan videonya itu bisa viral seperti itu dan banyak yang menghujat, banyak yang membuli si Princess Samantha ini. Samantha itu nama malam nih. Nama apa ya? Nama digorong-gorong kayaknya deh. Oh. Waktu digorong-gorong gue pakainya Samantha. Kalau siang Semi kan. Sami sih sebenarnya. Oh, Sami. Nah, jadi ceritain nih kenapa waktu itu sempat masuk ke zona-zona viralnya teman-teman pendaki ya. Maksudnya pendaki gunung tuh karena kan teman-teman pendaki ini ternyata punya circle yang cukup erat dan akunnya itu aktif semua ya, kalau menurutku ya, dari YouTube, Instagram, Twitter, enggak sih Twitter, maksudnya kayak TikTok gitu. Itu kayak mereka tuh aktif, akunnya tuh aktif semuanya, walaupun akunnya followernya sedikit tapi banyak gitu, maksudnya postingnya update terus story ininya gitu, dan bahkan akun-akun besarnya juga banyak nih yang apa namanya yang update gitu, yang story-nya tuh jalan dan feed-nya juga jalan. Nah, waktu itu aku ceritanya kan ke Gunung Gede sama Pangrango. Nah, aku nginep hotel kali ya. Ngecamp. Waktu itu aku nginep lagi. Ngecamp, rumpi deh. Ngecamp di Surya Kencana nih ceritanya. Ini kan indah banget kan. Menter gitu kan. Buat gue itu kayak keren nih gunungnya, pertama kali nih naik Gunung Gede Gede sama Pangrango ya. Terus udah gitu aku lintas kan dari Putri ke Cibodas. Gede terus Pangrango terus turun gitu kan. Nah terus selesai di Gede, di Surya Kencana terus Gede, terus aku nginep lagi
ngecamp di kandang badak gitu kan. Oke. Terus aku cari, guys mana badaknya, kok nggak ada, gue bilang gitu. Lu kalau nyampe sekarang aja lu cari macan. Yang enggak dong, jangan bercanda, gue bilang gitu. Maksud gue ini kenapa dibilang kandang badak gitu, gue bilang gitu kan. Gue wajar, gue kepo ya kan. Gue bilang kirain gue ada kandang badak, emang ada kandangnya di situ. Gue cari-cari, gitu mana sih? Kirain gue ada penangkaran kan. Itu kan taman nasional kan, gue nggak tahu gitu kan. Ya udah. Ya udahlah, gue bilang skip lah ya, maksud gue nggak tahu gitu kan, nggak ada di situ. Ya udah gue nikmatin aja tuh setiap perjalanan gue gitu kan. Udah tuh karena di situ gue bawa perlengkapan sendiri gitu, gue nggak pakai porter kan, maksud gue kan pendaki yang natural gitu. Emang gue bawa sendiri tuh perlengkapan, tenda, nesting, terus kompor gas dan lain-lainnya. Kompor gas yang 3 kilo. Yang 25 kilo. Enggak, maksudnya yang gas itu, tabung kecil gitu sama perlengkapan makan. Terus gue bawa rujak. Iya, gue bawa rujak kalau misalnya. Terus gue bikin sayur asem, perlengkapan bumbu-bumbu sayur asem, terus bikin nasi pecel juga. Jadi gue tuh kalau naik gunung bawaan gue rempong. Udah disuruh jangan bawa, tetap aja gue bawa karena gue pengen makan enak ya kan gitu, pengen makan sesuai dengan lidah gue, sayur asem, rujak gitu-gitu. Nasi pecel tuh pasti ada gitu kan. Nggak pasti ada sih, maksudnya kalau itu gue selalu usahain buat sampai ke gunung gitu kan. Nah udah gue bawa, terus guys kita ini nih summit mau ke Pangrango. Naiklah gue ke Pangrango kan sama teman-teman gue. Pangrango kan sempit banget kan jalanannya itu, nanjaknya itu ya Allah sempit banget, ngolong-ngolong, akar lagi ya Allah. Ini gue rawa-rawa gue ini lagi loncatin akar ya kan. Jadi laki gitu kan. Udah mau nggak mau kan sempit, yang pas sempit pas nanjak laki gitu kan. Kalau jalannya sempit, gua ngondek lagi ya kan, sempit gitu kan, gitu jeritan, gitu kan. Terus giran pohon ini, gua loncat lagi gitu kan, berubah-ubah aja tuh sampai atas. Maksudnya, gue bercanda-canda aja dong, maksudnya daripada jalan lu stres gitu kan, ngeliatin jalan yang tak kunjung sampainya kapan gitu kan. Ya udahlah ya, gua ikutin terus nih, maksudnya gua ayo udah ikutin aja, nikmatin aja gitu, mau gimana pun gitu kan. Abis sholat subuh tuh kita naik gitu kan, Pangrango tuh kayak gini katanya gitu. Ya udah gue naik aja, pemandangannya bagus banget ya Pangrango itu, ngeliat gunung gede gitu kan. Terus sepanjang jalanan mata gue kesono aja lagi nengok lagi, bagus banget ini jalan tuh, walaupun pedes ya kan, pedes banget gue di situ, keringetan kan gitu kan, walaupun baju mahal juga kan, maksudnya tetap aja gitu, namanya lu naik gunung ya keringetan gitu kan, biar mau bajunya mereknya Louis Vuitton ya apa kayak gitu kan, tetap aja basah-basah juga. Terus sampailah di tugunya gitu kan, foto-foto lah gue, Pangrango, MDPL gitu-gitu segini. Gue foto-foto udah kelar. Tetap lah ya, gue menarik perhatian banget kan dengan kengondekan gue yang hak QQ ini kan. Yaudah biasa kita kayak berbaur aja sama pendaki lain gitu kan. Banyak banget sih pendaki yang senior gitu kan. Kita say hi aja, berbaur gitu biasa. Nah ceritanya gue terus katanya kirain gue udah kelar tuh, udah selesai gitu di Tugu itu. Ternyata kita nggak turun, kita ke Mandalawangi. Gue Mandalawangi apalagi tuh gitu kan, gue kepo kan, Mandalawangi. Bagus banget nih, nama kayak filmnya Suhoki ya kalau nggak salah gitu. Nah gue tahu, cuman gue nggak nonton, cuman gue pernah dengar dia bikin puisi atau apa inspirasi di Mandalawangi. Gue langsung makin menggebu-gebu dong, meronta-ronta dong jiwa ini kan, jiwa keperawanan gue harus kesana nih, gue belum ikut. Ternyata deket kan kesana, gue turun lah kesana. Tapi kan dalam kondisi tuh pagi jam 10-an, malamnya habis hujan, jadi cuaca lembab gitu kan. Terus kayak naiknya tuh kan Pangrango kan kerucut banget gitu kan, gini nanjak aja terus nggak ada ininya. Nah pas udah nanjak kayak gitu udah tuh selesai, nyampe Mandalawangi. Gue takjub banget tuh di Mandalawangi itu, sampai gue pengen pup pita Marta gitu kan, pup gitu kan. Terus dianterin tuh cari pakai alat gitu buat gali gitu kan. Udah diajarin nih yang bagus di sini, spot yang cocok ini memang tempatnya. Udah gue nurut aja lah, gue kan selalu nanya gitu, maksudnya walaupun kalau gue nggak tahu gue nanya ke tour guide gue gitu kan, yang atau orang yang lebih paham. Ini gue nggak mau lah bikin kesalahan gitu, maksudnya gara-gara itu gue jadi gimana gitu kan, ngerusak alam atau apa. Jadi gue ini bom kali ini gue
Nggak maksud gue ya justru padahal itu ini benih-benih gue itu bisa digali kayak pertambangan gitu loh. Pas kalau udah kering dia jadi kayak pertambangan, bisa digali tuh kayak Freeport gitu. Nah terus akhirnya basah, dalam keadaan basah gue udah selesai pup, udah semuanya kan masih gerah tuh, matahari pas lagi sedang-sedangnya tuh, namanya puncak kan lapang tuh itunya tuh, Mandala Wangi itu kan lapang gitu, terus mataharinya nyorot banget, pasti dong basahnya makin menggebu-gebu gitu kan. Terus akhirnya gue sama temen gue berempat, terus temen gue ini yang 2 orang ini emang kategori yang rajin buat ngambil video, entah mau diposting entah enggak, dia mah pasti rajin. Terus bahkan diposting juga kalau udah di bawah gitu kan. Nah dia tuh pasti banyak foto gue, video gue paling banyak tuh anak berdua ini nih. Yang satunya biasa aja, followers aja ngikutin gitu kan, cewek. View-nya tuh mataharinya dari sana. Nah otomatis pas sambil jalan itu kan masih basah nih, keadaan baju gue kayak nggak estetik dong kalau gue foto dalam keadaan ketek gue beceplak gitu, basah di sini kan. Terus kan gue malu gitu kan, gimana nih caranya supaya nggak basah nih ininya gitu kan. Akhirnya kan ya gue cowok dong, maksud gue gue buka kaos gue gini-giniin jembreng-jembreng ke matahari biar cepet kering gitu kan. Gue nggak ngejemur di Edelweiss, enggak. Edelweiss mah jauh, nggak ada Edelweiss di situ, di Edelweiss kan di ujung mau ujung. Nah gue di tengah-tengah lapangan, gue jemurnya di tanah gitu kan, biar kering tuh si baju itu, biar nanti gue foto nggak beceplak gitu di sini. Nah pas udah gitu, kalau gue ngangkat rambut dulu. Habis netizen nungguin kan ceritanya. Nah terus pas gue ngikat rambut, pas gue jemur tuh baju kering kan, bim ada apa, dapaplak gitu kan kering. Pas udah kering gue angkat. Nah teman gue lagi bikin story nih ceritanya, lagi bikin story biasa gitu kan. Pas gue angkat, gue kesiniin tuh, gue iket, kan tangannya panjang bajunya, jadi bisa gue iket nih ke dada gue gini kan. Gue masih pakai celana, bukan telanjang gitu. Maksud gue pakai celana biasa tuh, cuman bajunya aja gue jemur, gue iket ke belakang begini. Nah kan gue kan emang suka kayak Miss Universe gitu kan, kayak fashion show gitu, cek 5, 6, 7 go gitu kan. Gue kayak lari sana lari sini fashion show gitu, kayak model gitu kan. Terus udah gitu pas bajunya gue angkat, gue ikat di sini, gue fashion show. Ceritanya itu kayak buat kayak gue nggak pakai konten, maksudnya gue nggak yang gue nggak sadar kamera gitu, maksudnya kayak nggak ngarep, jadi gue nggak kepikiran gitu, maksudnya sama sekali gue nggak ngerasa dari handphone gue ngedokumentasiin, nggak pernah gue, bukan nggak pernah, maksudnya saat itu gue nggak gitu. Nah teman gue itu ngerekam pas gue lagi fashion show gini gitu, diposting sama dia di Insta story, IG story pas udah turun nih ceritanya. Dia posting, dicomot sama pendaki, sama akun-akun pendaki gitu kan. Nah mungkin menurut mereka ini jarang dilihat, terus menurut mereka kayak kalau ibaratnya ini tuh kayak cuan banget nih, bisa menjual banget, naikin insight-nya mereka, view-nya gini. Terus udah gitu dicomot-comot kan, dan itu gue nggak tahu ya berapa akun yang nyomot video temen gue ini gitu. Nah itu bisa ke tangan orang-orang itu. Gue sih nggak masalah, maksud gue ya gue mah udah sadar ya, maksud gue kalau gue ngondek udah siap dibully lah ya. Terus kalau viral kayak gitu ya bonus mungkin buat gue, ya gue positif main aja, gue nggak mau yang ngambil, gue nggak mau kena mental gitu kan. Maksud gue ya udah biasa lah kayak gitu, toh gue juga nggak ngapa-ngapain, toh kalau cowok juga nggak masalah kan, kalau cowok kan badan kita kebuka nggak masalah kan. Kayak gue tuh di tag akun aku, tiba-tiba kayak banyak yang mention gue, banyak tag gue gitu. Terus yang nge-tag itu bukan cuman yang nge-repost atau yang memposting video itu yang viral yang gua fashion show itu, tapi yang nge-tag yang komen-komennya itu kebetulan banyak yang kenal gue juga gitu, karena gue kan sering ikut open trip gitu juga kan. Nah sedangkan akun-akun gunung itu kan circle-nya ya pasti ke teman-teman gunung juga gitu.
Nah mereka pada kayak ngasih tahu, Sen, lu viral tahu, lu gini gitu. Terus kata gue, masa sih? Gue bilang kayak gitu. Pantesan banyak notifikasi gue bilang gitu kan. Terus udah gitu kan gue ada 2 akun tuh, yang Captain Semi yang cuma kayak foto-foto doang biasa gitu. Nah kalau yang Trapper Ngondek emang gue banyak video-video lucu atau video teman-teman gue gitu. Itu 2 akun itu rame mention gue. Nah terus ada juga akun yang nge-tag gue jelas-jelas terus bikin captionnya itu kayak menggiring opini gitu loh. Kayak giring opini lebih kayak bawa-bawa agama, bawa-bawa moral, gini. Terus kata gue, salah gue apa lah? Lu sendiri yang mengembangkan opini itu supaya orang-orang berpikiran jelek terhadap gue gitu kan. Terus kalau misalkan masalah kayak gitu dikaitin sama agama, nggak kelar-kelar dong. Gue bilang kayak gitu, nggak ada ujungnya. Gue bilang kayak gitu, ya itu kan agama lo, lah gue juga punya agama, kita punya agama semua masing-masing gitu kan. Terus kalau masalah yang receh kayak gini, terus dibawa-bawa ke moral, pendidikan, anak-anak anda seperti ini, gini bakal kayak gini. Lah kalau misalkan kalian punya anak, terus kalau misalkan emang nggak boleh bergaul sama gue gitu, yang gak usah digaul, maksudnya gak usah dideketin ke gue. Terus kalau masalah video itu ya jangan ditonton gitu loh. Sama aja lu kayak meneriakan pornografi, gak boleh pakai bikini di ini gini gitu, karena budaya kita ini, karena agama kita ini, yang gak kelar-kelar gitu loh. Sama aja kayak gitu, maksudnya mengharamkan hal-hal kayak gitu tapi lu nonton, kan bingung kan gue gitu. Lu ngelarang tapi lu nonton gitu, ngapain? Mending lu skip gitu, biarkan orang lain aja yang mungkin yang repost itu juga punya pertimbangan, oh ini buat konten, buat naikin insight, ya biarin circle mereka aja. Kalau emang nggak suka ya skip aja, daripada buang-buang dosa gitu. Lu ngatain gue, jadinya mereka tuh jadi kayak ngatain gue, ngebully gue gitu, terus jadinya dosa nggak sih? Terus kalau guanya nggak kuat mental, mungkin gue bisa jadi kayak, kok jahat banget ya gitu ya, maksudnya mulutnya, padahal gue nggak ada niatan sama sekali, itu viral dengan sendirinya gitu loh. Terus ternyata banyak juga yang dukung gue gitu, maksudnya kayak lucu ya dia gini, seneng deh kalau punya teman pendaki kayak gitu, gini. Terus ada juga yang support juga gitu, dan bahkan ada kayak lembaga-lembaga yang kayak swadaya LSM gitu yang mengangkat isu trans kayak gitu, dia support gitu. Dan bahkan ada juga tuh orang-orang yang menurut gua kayak intelektual gitu, yang mereka menilainya sah-sah aja kok, dia bilang kayak gitu. Dia kan naik gunung pakai uang sendiri, pakai peralatan pribadi sendiri, safety dan lain-lain gitu. Rule-nya di rule yang benar gitu. Selama dia nggak ngerusak alam dan nggak buang sampah sembarangan, sampahnya dibawa turun lagi ya udah gitu loh. Ke kalian juga naik sama gitu kan. Ya gue sih terima aja. Terus kalau misalkan ada pro dan kontra, ya gue bilang ya udah biarin aja. Terus karena banyak kan yang DM gue, kak aku tuh nggak terima kakak dikatain kayak gitu. Ya udah biarin aja, biarkan mereka berpendapat, mereka punya asumsi, mereka berpendapat dengan sendirinya, asalkan jangan asumsinya aja yang berlebihan gitu. Aku takutnya ada orang yang berasumsi berlebihan gitu kan, jadinya fanatik yang nggak jelas gitu kan. Ya aku sih serahin lagi, biarin aja. Kalau hal-hal kayak gitu pasti bakal hilang dengan sendirinya. Aku bilang kayak gitu, biarin, nggak apa-apa. Aku bilang nggak apa-apa ya dek. Banyak yang DM aku, makasih ya dek. Gue bilang gitu. Gue sih bilang aja gitu. Yang ngebully juga gue yang kayak balesin thank you, makasih gitu. Itu lu ngapain? Kayak ya udah gitu loh. Kita sama-sama aja toh memang gue akuin gue ngondek gitu. Di situ Kemayu, gue Kemayu gitu kan. Ya mau gimana gitu loh. Kalau kalian mau bully ya silahkan. Gue sadar diri kok kalau gue ngondek, tapi ya udah gitu, gue bakal memaafkan sekejam apapun mulut kalian, jari jemari kalian juga ngetiknya kayak apa, ya udah gitu. Terus akhirnya orang tua gue juga kan kayak, kakak ada videonya di gini-gini, emberan, gue bilang gitu. Iya ada, gue bilang kayak gitu, viral, lucu ya, ada aja, gue bilang kayak gitu. Iya kata orang tua gue kayak gitu. Terus gue harus kayak gimana, ya udah gitu. Pasti orang tua gue kalau ngeliat baca yang komenan yang sakitin, ya pasti dia sakit, cuman dia paham. Maksudnya orang tua gue tipikal yang demokratis ya, maksudnya mereka pinter lah ya, maksudnya menyikapi semuanya. Mereka tahu gitu kondisi gue seperti apa, buat karakter gue kayak gimana. Hal-hal kayak gitu tuh receh. Orang tua mah udah siap menerima lah ya gitu. Dan gak mempermasalahkan. Dan jadi gue gak ada niatan. Iya. Nah akhirnya
sampai justru dari masalah itu kejadian yang itu, semenjak kejadian itu gue kalau naik gunung ada aja gitu yang maksud dia nggak kenal gue sih gitu, cuman kayak gue kayak pernah ngeliat lu deh, termasuk dirimu kan. Iya. Gue kayak pernah ngeliat nih orang nih gitu, karena gue emang nggak pengen ngediva ya, maksudnya gue nggak pengen famous kayak apa ya, gue biarin aja karena memang gue tanpa di viral pun emang orang udah, gue mah yang penting orang baik sama gue baik sama mereka udah cukup gitu, nggak pengen yang terkenal kayak apa-apa gitu. Terus kalau emang ada yang kenal di saat gue naik gunung ya gue seneng lah, gue dapet teman baru kayak gitu-gitu. Nah ketika naik gunung gue selalu dapet teman baru, termasuk Bang Ali juga kan, gue ketemu saat camping ceria gitu sama keluarganya dia, terus welcome nyapa gue, terus akhirnya gue jadi temenan sama dia gitu. Itu salah satu poinnya. Terus gue naik Sindoro, Sumbing, tuh tukang ojek yang di bawahnya itu, yang ojek yang berseragam itu, yang alang-alang sewu, Pajero base camp situ. Pada foto semuanya rame pas di base camp itu, seru. Jadi kayak incas ya gue seneng lah, maksud gue gitu teman. Tapi emang nggak ada salahnya, emang apa sih sebenarnya yang disalahin dari seorang princess gitu, seorang putri yang cantik seperti ini ada di atas gunung gitu? Apa salahnya? Tuh yang disebutkan tadi kan lo bilang kan ya gue bawa turun sampah gua gitu, gua nggak ngerusak alam gitu. Berarti lo lebih milih mana bang? Lebih milih dia atau orang yang lebih milih Captain Sami daripada memilih orang atau memilih teman pendakian yang benar-benar mereka nggak tahu attitude di gunung gitu. Dia ceplos-ceplos di kota, tetapi ketika dia berada di gunung dia tahu etika gitu, tahu adab, ya nggak Cap? Iya. Betul. Yang penting juga safety gitu kan. Nah terus di balik kayak hal-hal kayak gitunya, gue kayak seru aja gitu, maksudnya kayak makin kesini kayak makin seru. Terus satu lagi yang gue angkat dari pendakian gue ya gitu, karena ini gunung itu menurut gue sesuatu hal yang baru gitu. Tahun ini beberapa bulan gue udah bisa naik 10 gunung, walaupun gunung di Jawa, baru gunung Jawa nih ya saat ini. Karena gue tuh pemilih banget kayak buat posting foto gue atau foto alam gue, itu pasti gue bakal bener-bener foto yang terbaik yang gue bakal posting di feed Instagram gue, walaupun gue bukan Instagram bukan influencer gitu, tapi seenggaknya gue tahu yang mana yang harus disajikan di teman-teman traveler atau pendaki nih. Seenggaknya gue juga bikin caption dan gue bikin kualitas foto gue juga yang bagus gitu, maksudnya biar orang juga lihat gitu, maksudnya. Terus kayak gue nge-tag juga kayak akun-akun luar atau hashtag yang bisa diambil sama orang gitu, masih dilihat, dan insight-nya cukup tinggi gitu, maksudnya dari foto-foto gue tentang gunung, walaupun ada juga YouTube gue tapi nggak, walaupun followersnya sedikit, tapi gue yakin di situ orang ada yang lihat juga dan bisa jadi referensi kayak gitu buat naik gunung kayak gitu-gitu juga. Banyak loh, maksudnya gue ngerasain insight-nya gitu, maksudnya ke teman-teman open trip ya, biasanya gue pakai open trip tuh. Kalau gue habis pakai open trip ini terus gue promosiin, pasti banyak gitu, maksudnya mereka cepet karena udah ngeliat. Dan setelah gue naik gunung ini pasti ada aja orang yang langsung circle gue langsung ke gunung itu juga gitu. Cus bagus cus gitu kan, gunung itu yang kemarin lu posting gitu. Udah cus kesini terus pakai open trip ini aja yang kemarin gue pakai. Gue kayak gitu, gue promosiin loh gitu loh. Secara nggak langsung membantu pariwisata Indonesia bangkit gitu loh. Apalagi di situasi pandemi gitu kan. Terus gue kayak ngajarin kita antigen dulu guys, gue bilang gitu. Terus kayak misalkan minimal antigen gitu kan. Terus kita pakai surat sehat gitu kan. Terus ya pokoknya pakai perlengkapan yang lengkap gitu kan. Gue jujur setiap satu gunung gue ngeluarin budget gue nggak kecil gitu. Gue selalu pakai peralatan baru gitu. Bukannya gue mau sombong gitu kan, kayak backpacker sombong ya kan. Enggak, tapi gue ngerasa kayak karakter gunung tropis di Indonesia kan itu kan kayak beda-beda gitu. Nah, gue pengen kayak menyesuaikan dan gue pengen mengangkat gitu. Maksudnya kita bisa fashionable di gunung gitu loh. Nggak cuman kayak kita fashionable di mall atau di tempat-tempat yang nggak
butuh adrenalin gitu, tapi di gunung juga kita bisa fashionable kan gitu. Jadi kan. beda-beda gaun, beda gunung beda gaun. Beda warna juga ya kan, yang ijo-ijo panta, ijo-ijo panta, maksudnya pink panta, ijo-ijo stabilo neon gitu. Kalau perlu yang warnanya tuh langsung bisa nyolok ke mata gitu, gitu. Ya gitu, kan keren kan? Keren aja, ada passionnya juga di situ kan. Apalagi circle teman-teman gue yang mungkin nggak pernah ke gunung, terus tiba-tiba ngelihat postingan gue, terus gue ngeliat story gue ke gunung, mereka tuh banyak banget yang tiba-tiba jadi pendaki dadakan gitu. Mereka kayak langsung, gue mau olahraga nih biar gue kesini, dan mereka kayak biasanya langsung ajak gue dong ke gunung yang ringan-ringan aja, maksudnya yang treknya nggak terlalu tinggi kayak Papandayan, Perahu. Gue bilang ayo, kalau nggak nih gue arahin, nih ada open trip nih, lu ikut yang ini dulu gitu. Banyak tahu teman-teman yang tiba-tiba kena atmosfer gunung dari Eke gitu. Cocok lah. Nah, jadi buat teman-teman ya yang menganggap gender dari Semi ini adalah sesuatu hal yang tabu, ekspresi gender yang tabu mungkin di mata teman-teman semua. Itu mungkin pandangan mereka ya, Cap ya. Terserah mereka mau bilang apa, mau membuli, mau menghujat, yang penting Kapten Sami ini udah siap dengan konsekuensinya gitu. Jadi kalau menurut saya ya masih sah-sah aja sih ya, seorang ngondek seperti Kapten Sami ini naik gunung gitu. Apa yang salah coba? Nanti mungkin teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar ya, salahnya seperti apa. Tapi tolong dipergunakan bahasa yang sopan dan baik. Hargai Kapten Samantha ini juga sebagai manusia punya hak dan punya apa? Punya kemaluan. Dan sepatu hak. Punya hak dan sepatu hak. Punya hak dan punya kemaluan juga. Iya. Tapi belum dipotong ya? Enggak lah. Oh enggak. Ada niatan nggak sih? Dong. Ada niatan nggak sih buat itu? Enggak, aku cuman kayak ekspresinya aja, ngondek gitu, feminin. Tapi aslinya laki. Khodam, tadi khodamnya yang keluar. Laki banget. Laki guys. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan santai saya bersama Kapten Semi atau biasa dipanggil Princess Samantha. Terakhir kita bakal tunjukkan aksi dia lenggak-lenggok di depan kamera. Oke, Cap, silahkan. Copot guys. Oke, copot guys. Copot guys, pentulnya. Yang Kapten Semi atau Miss Samantha, terima kasih buat waktunya. Ama-ama. Udah jauh-jauh dari Kelapa Gading. Gading, Kelapa Gading. Kelapa Gading ke Bekasi. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi di obrolan seru Jejak Backpacker selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarange.